Baiklah adik-adik sekalian, kali ini kita akan membahas himpunan tutup dan himpunan buka ya. Definisi. Sebuah himpunan G adalah terbuka dalam R jika setiap X anggota G terdapat persekitaran dari X, sedemikian sehingga persekitaran X itu subset dari G. Ya. Secara simbolik dapat ditulis sebagai berikut ya. Nah, yang berikutnya, sebuah himpunan F subset R dikatakan tertutup jika semua himpunan R yang berada di luar si F adalah terbuka. Nah, semua himpunan yang berada di luar si F adalah terbuka. Itu aja. Secara simbolik ditulis sebagai berikut ya. Oke. Atau sebagai berikut juga bisa kita lihat ya. Nah, contoh bisa kita lihat seperti ini. R suatu interval dari min tak hingga sampai positif tak hingga adalah himpunan terbuka. Bukti akan ambil sebarang X anggota R. Untuk setiap X anggota R diperoleh persekitaran epsilon X ini ya. Nah, pilih epsilon sama dengan 1. Kenapa? Karena 1 lebih besar 0. Sehingga persekitaran epsilon di mana epsilonnya sama dengan 1 adalah X kurang 1 sampai X tambah 1. Nah, interval persekitaran ini kita lihat berada di dalam interval negatif tak hingga sampai positif tak hingga. Nah, ini artinya apa? R adalah himpunan terbuka. Contoh kedua, G adalah suatu himpunan X anggota bilangan real, sedemikian sehingga X berada di antara 0 dan 1 adalah himpunan terbuka. Ambil sebarang X anggota R. Untuk setiap X anggota R diperoleh X lebih besar 0 dan 1 kurang X lebih besar 0. Pilih epsilon sama dengan minimum X dan 1 kurang X. Nah, untuk ini ada 3 hal yang perlu kita lihat, yang kita peroleh. Yang pertama, jika X lebih kecil dari 1 kurang X, maka epsilon sama dengan X. Kenapa? Karena yang minimum adalah X ya. Kenapa kita bilang seperti itu? Nah, misalnya seperti ini. Mari kita lihat ya. Ini 0, ini 1 ya. Ini 0, ini 1. Nah, jika ambil ini C, di sini C ya. C. Kita ambil ini C. Nah, C. Ya. Nah, selanjutnya mari kita lihat. Jika X-nya adalah yang ini, jika epsilon yang X-nya itu adalah yang ini ya. Jika X yang ini dan 1 kurang X itu adalah ini. Nah, ini misalnya. Dan 1 kurang X itu adalah ini ya, yang ini ya, dan X nya adalah ini sebesar ini. Nah, maka yang kita pilih adalah ini, si X ini. Inilah epsilon yang kita pilih tadi. Inilah maksudnya itu ya. Sehingga dari sini kita peroleh bahwa persekitaran ya, persekitaran epsilon nya itu, nah, persekitaran epsilonnya itu adalah di dalam interval 0 sampai 1. Nah, selanjutnya
Jika X sama dengan 1, ini misalnya berada di tengah-tengah, sama ya. Di sini dia. Si C-nya tadi di sini. Di sini. Di tengah-tengah, kan? Maka yang kita pilih apa? Epsilon sama dengan setengah. Kenapa? Epsilon setengah. Karena jarak ini tadi 1. Berarti dari sini ke sini setengah, dari sini ke sini. Yang manapun kita ambil. Nah, sehingga kita peroleh nanti persekitarannya semua tetap berada di dalam si G. Ya. Berada di dalam si G. Berada di dalam si G. Nah, selanjutnya, jika X lebih besar, X-nya yang lebih besar. Nah, artinya apa? Yang ini tadi kan ini 1, tapi jika ini X, yang ini 1 kurang X, maka yang kita pilih adalah 1 kurang X ini. Nah, itu dia. Sama seperti yang pertama tadi. Sehingga kita peroleh persekitaran epsilon X-nya adalah subset si G tadi, yaitu 0 sampai 1. Nah, itu dia. Selanjutnya, ya. Contoh ketiga. Ini, misalkan A, B anggota buktikan. Nah, ini dia. Akan ditunjukkan ini terbuka, ambil sebarang, ini, ambil sebarang. Sama seperti yang tadi. Untuk setiap ini diperoleh ini sehingga menurut sifat trikotomi diperoleh. Nah, kan gampang kan? Sehingga jika ini diperoleh ini. Nah, ini saja. Gampang ya. Oke. Jika ada pertanyaan tentang materi ini, silakan hubungi kita di Google Classroom dengan meninggalkan komentar berupa pertanyaan di Google Classroom di kolom komentar ya. Setelah mengerti, silakan kerjakan latihan yang sudah disediakan. Terima kasih. Selamat sore.